Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Insinyur Rian Yait Sarjaniago STMT IPP selaku dosen pengampu mata kuliah Unit Operasi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kinanti Tri Aiza dengan NIM 241910601030. Saya dari kelas B Teknik Lingkungan Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal terkait perhitungan bar screen yang digunakan pada sistem pembersihan manual di area Hulut Grip Chamber. Selanjutnya yaitu membahas tentang soal. Sebuah bar screen dengan pembersihan manual dipasang pada area hulu grip chamber. Terdapat 29 batang persegi panjang paralel bertepi tajam selebar 1,1 cm yang ditempatkan dengan jarak bersih 2,2 cm. Debit aliran yang melalui saringan adalah 0,73 meter kubik per second. Kedalaman alirannya adalah 143 cm di hulu saringan. Lalu sudut kemiringan batangnya adalah 60 derajat. Hitunglah head loss saringan saat kondisi bersih dan pada saat kondisi saringan tersumbat sebesar 51%. Lalu, menurut Anda, apakah head loss pada pertanyaan ini sudah memenuhi kriteria desain? Dari soal tersebut diketahui jumlah bar sama dengan 29 bar. Lalu lebar spasinya tadi adalah 2,2 cm dijadikan milimeter, yaitu caranya adalah 2,2 cm dikali 10 mm per 1 cm, hasilnya adalah 22 mm. Lalu lebar barnya adalah 1, cm dijadikan milimeter juga, caranya sama, yaitu seperti ini, maka jadi 11 mm per bar. Lalu kedalaman aliran atau D adalah 143 cm, dijadikan meter, caranya juga sama, yaitu 143 cm dikali 1 meter per 100 cm, yaitu hasilnya 1,43 meter. Lalu debit aliran atau Q yaitu 0,73 meter kubik per second, lalu sudut kemiringannya adalah 60 derajat. Dari soal tersebut ditanyakan, hitunglah head loss saringan saat kondisi bersih dan pada saat kondisi saringan tersumbat 51%. Dan yang B adalah, menurut Anda apakah head loss pada pertanyaan ini sudah memenuhi kriteria desain? Untuk jawabannya sendiri, yaitu yang pertama ada step pertama, yaitu menghitung total clear area pada area terbuka. Rumusnya adalah total bar sama dengan N plus 1. N adalah jumlah bar pada soal yang sudah diketahui pada soal, yaitu 29 bar, ditambah 1 spasi sama dengan 30 spasi. Ini adalah total spasinya. Lalu menjelaskan tentang lebar area bukaan, yaitu rumusnya jumlah spasi 30 spasi dikali lebar spasi yang sudah diketahui dalam soal, 30 spasi dikali 22 mm per spasi, lalu spasinya dicoret sama dengan 660 mm dijadikan meter. Caranya seperti ini, 660 mm dikali 1 meter per 10 pangkat 3 mm sama dengan 0,660 meter. Lalu yang ketiga, menghitung total area bukaan, yang rumusnya adalah kedalaman atau D dikali lebar area bukaan. Kedalamannya tadi kan udah dikonversi menjadi meter ya, yaitu 1,43 meter dikali lebar area bukaan, yaitu 0,660 meter. Yang hasilnya adalah 0,9438 meter kuadrat. Lalu step yang kedua yaitu menghitung across sectional pada channel. Yang pertama menghitung total lebar bar, yaitu jumlah bar tadi ini, jumlah bar pada soal, dikali lebar bar yang sudah diketahui pada soal. Itu 29 bar dikali 11 mm per bar. Barnya dicoret-coret, lalu 29 dikali 11 adalah 319 mm. Dijadikan meter, caranya sama juga seperti tadi, yaitu 319 mm dikali 1 meter per 10 pangkat 3 mm, hasilnya adalah 0,319 meter. Lalu menghitung total lebar channel, yang rumusnya adalah lebar area bukaan, yang sudah diketahui dari awal ini, 0,660 meter ditambah total lebar bar yang ini. Jadi 0,660 meter ditambah 0,319 meter, hasilnya adalah 0,979 meter. Lalu mencari total area screen, yaitu rumusnya kedalaman atau D dikali total lebar channel. Kedalamannya tadi adalah 1,43 meter dikali 0,979 meter, sama dengan 1,3997 meter kuadrat. Lalu step yang ketiga yaitu menghitung approach velocity. Ini adalah tanda approach velocity, yang rumusnya adalah debit dibagi total area screen. Debit yang sudah diketahui pada soal adalah 0,73 meter kubik per second. Total area screen-nya tadi adalah 1,39 meter kuadrat. Jadi debit dibagi total area screen sama dengan 0,52 meter per second. Selanjutnya adalah mencari clear screen opening area perpendikular atau V besar simbolnya. Rumusnya adalah debit dibagi total area bukaan. Debitnya tadi diketahui 0,73 meter kubik per S dibagi total area bukaannya tadi itu 0,9438 meter kuadrat, hasilnya adalah 0,77 meter per second.
Nah, diketahui juga bahwa nilai koefisien discharge atau nilai CD saat clean adalah 0,7. Nah, CD saat tersumbat atau clogged itu adalah 0,6. Nah, saatnya kita menghitung head loss pada area bersih. Head loss rumusnya adalah clear screen opening area perpendikular atau V besar kuadrat dikurangi approach velocity kuadrat V besar kuadrat dikurangi V kecil kuadrat per 2 dikali gravitasi dikali 1 per koefisien discharge. Ya, dimasukin rumusnya V besar kuadratnya tadi itu 0,77 meter per second kuadrat dikurangi V kecepatannya ini tadi yaitu 0,52 meter per second dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali gravitasi yaitu 9,81 meter per second kuadrat dikali 1 per koefisien discharge-nya pada saat area bersih clean adalah 0,7. Lalu dimasukin hasilnya adalah 0,0232 meter. Lalu kita mencari head loss clogged atau head loss tersumbat tersumbatnya adalah 51%. Nah, 51% kita harus mengetahui dulu berapa total selisihnya. 100% dikurangi 51% yaitu 49%. Kita bagi dengan 100, 1 per 49 per 100 sama dengan 100 per 49 yaitu 2,04. Kita masukin ke rumus yang head loss ini, tapi di depannya kita tambahkan head loss clogged ini yang sudah diketahui yaitu 2,04. Jadi head loss clogged sama dengan 2,04 ini di dalam kurung yang sama dengan V besar kuadrat dikurangi approach velocity kuadrat per 2 dikali gravitasi dikali 1 per koefisien discharge pada saat clogged atau tersumbat yaitu 0,6. Kita masukin ke rumus 2,04 dikali 0,77 meter per second kuadrat dikurangi 0,52 meter per second kuadrat dibagi 2 dikali gravitasi yaitu 9,81 meter per second kuadrat dikali 1 per 0,6. Hasilnya adalah 0,186 meter. Lalu kita jadikan milimeter yaitu menjadi 186 milimeter. Nah, jadi head loss saat bersih adalah 0,0232 meter dan head loss saat tersumbat 51% yaitu hasilnya 186 mm. Nah, head loss yang diperoleh sebesar 186 mm pada saat tersumbat ini mengacu pada Metcalfe dan Eddy atau Water Engineering serta pedoman perencanaan IPAL dari Cipta Karya. Nilai head loss yang diperbolehkan adalah sekitar 150 mm pada kondisi bersih dan hingga 800 mm pada kondisi tersumbat. Nah, karena nilai yang diperoleh dari soal ini, cloggednya adalah head loss cloggednya itu 186 mm, maka head loss ini masih berada pada batas yang diizinkan. Maka head loss ini memenuhi kriteria desain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.